Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 terdiri dari PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Jika sudah siap, perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Simak percakapan mereka. Perhatikan ya. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Din, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah kedengarannya enak, Din. Lani, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih. Makanan dibunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Lani, dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Udin, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lan. Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan sehat tidak selalu mahal anak-anak. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi makanan itu yang terpenting adalah makanan yang bergizi. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat mesin yang sangat vital perannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan di atas menarik bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, perhatikan anak-anak untuk lebih jelasnya. Di sini aku jelaskan ya. Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu.
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia itu saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh lingkungan alam. Nah, anak-anak, perhatikan, jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Nah, yang terjadi yaitu interaksi sosial, bahwa manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lain, saling membantu dan bekerja sama. Kemudian interaksi dengan alam, yaitu manusia berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengolah sawah menjadi lahan pertanian dan untuk menghasilkan tanaman padi. Nah, anak-anak, amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Nah, interaksi manusia dengan alam, bila kita lihat di lingkungan sekitar kita, yaitu bahwa manusia selalu menjaga lingkungan supaya lingkungannya tetap bersih, aman, nyaman, dan tentram. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Ya, manusia akan melakukan kegiatan untuk kebaikan manusia yang lain, yaitu dengan memelihara lingkungan, yaitu salah satunya menanam pohon. Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Pengaruhnya, kegiatan manusia terhadap lingkungan alam sangat besar sekali, anak-anak. Ya, pengaruhnya jika kita membuang sampah di sembarang tempat, otomatis lingkungan akan kotor dan mencemari lingkungan sekitar. Jika kita merawat lingkungan dengan baik, maka yang terjadi adalah lingkungan kita menjadi bersih, rapi, dan indah. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan ya, anak-anak. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Nah, anak-anak, perhatikan di sini ada contoh komik. Contoh komik yang berkaitan dengan budaya. Nah, di sini coba Pak Agung jelaskan ya. Ya, di sini ada 4 bagian komik. Yang pertama, di sini Indonesia memiliki keragaman dalam agama. Nah, ini toleransi antar umat beragama dari berbagai macam agama bersatu padu. Kemudian di sini Indonesia pun memiliki macam-macam budaya, ras, dan suku. Nah, di sini dari Bali, dari Tionghoa, kemudian Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan. Nah, itu macam-macamnya ya. Kemudian di sini yang ketiga, walaupun kami memiliki banyak sekali perbedaan, tidak membuat kami terpecah belah. Kami tetap saling menghargai, menghormati, dan saling menolong satu sama lain. Jadi, jika kita punya tetangga yang berbeda, adat istiadatnya, ras maupun agama, kita harus saling menghargai dan menghormati, dan juga harus saling tolong-menolong. Nah, di sini yang terakhir, seperti semboyan kita, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Di sini ada lagi anak-anak komik ya. Di sini berkaitan dengan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia. Nah, ini ya, perhatikan ada 4 bagian di sini sama seperti tadi. Jadi ada bacaan di sini lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia itu yang diakui ada 6 agama yang berbeda-beda. Nah, ini perwakilan di sini ada Tionghoa, kemudian ada Hindu, ini ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen ya. Kemudian yang di sini ada lagi gambarnya anak-anak. 260 juta penduduk, lebih dari 1000 suku, banyak sekali ya. Lebih dari 700 bahasa. Wow, banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia, yaitu bahasa daerah masing-masing. Tetapi hanya satu suara. Apa suaranya itu? Yaitu Indonesia dengan
Semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah dua contoh komik berkaitan dengan Indonesia dan budaya serta adat istiadat. Jelas ya? Nah, kalian buat komik 4 bagian saja, kemudian kalian beri warna yang bagus sehingga menarik untuk dibaca. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Jadi itu adalah alternatif makanan pengganti beras, yaitu ada apa anak? Jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan berikut ini dengan seksama. Nah, coba perhatikan anak-anak, amati iklan di bawah ini dengan seksama ya. Di sini kandungan singkong per 100 gram. Ada air, kadar airnya 62,50 gram, besi 0,70 mg. Kemudian kalorinya 121 kalori. Kemudian ada karbohidratnya 34 gram, kemudian ada lemak 0,30 gram, kemudian ada protein juga 1,20 gram, kemudian ada kalsium 30,00 gram, kemudian ada fosfor 40,00 gram, kemudian ada vitamin B1 0,01 gram. Nah, di sini ada kalimat anak-anak, kalimat iklan. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, ini adalah kalimat iklannya. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Di sini perhatikan ada pertanyaan. Kalimat iklannya apa anak-anak yang tadi kalian lihat dalam iklan singkong tadi? Nah, kalimat iklannya yaitu kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya dengan ditunjang adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gramnya. Sekarang kata kuncinya. Nah, kata kuncinya yaitu kandungan singkong per 100 gram. Observasi gambar sekarang. Observasi gambarnya yaitu gambar iklan tersebut sudah baik, sudah cukup baik, menarik, dan mengandung unsur perhatian atau attention. Nah, tugas kalian sekarang di rumah adalah 1. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan beberapa cara pengolahan singkong. Selanjutnya, tuliskan alasan mengapa singkong layak dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Yang kedua, diskusikan kembali dengan orang tuamu tentang hasil pengamatanmu sebelumnya. Tanyakan kepada orang tuamu contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat ditemukan di lingkungan rumahmu. Bisa ya? Ya, Pak Agung doakan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar jika ada kerjasama dengan orang tua. Semoga berhasil dan tetap semangat.
Demikian materi kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.